Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia bab 6 tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan di bab ini kita akan mempelajari pentingnya menjaga lingkungan melalui berbagai jenis teks dan karya sastra. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Gaidah Soraya dari kelas 12 IPA 3. Oke, langsung kita mulai. Check it out. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu memahami isi teks instruksi kompleks, mengetahui cara penyajian data yang efektif, mampu mengambil keputusan berdasarkan beberapa sumber informasi, menyampaikan cerita tentang lingkungan, menulis cerpen bertema lingkungan, serta menganalisis watak tokoh, alur, dan situasi sosial dalam sebuah cerpen. Oke, materi pertama kita ini teks instruksi kompleks. Teks ini berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara runtut nih. Nah, contoh yang kita ambil pada bab ini itu cara membuat sumur resapan untuk membantu mencegah banjir. Struktur teks instruksi juga terdiri atas tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Kaidah kebahasannya menggunakan kalimat perintah, konjungsi temporal seperti kemudian dan selanjutnya, serta kata kerja seperti membuat dan mengolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana menyajikan data dengan cara efektif. Nah, mari kita lihat. Oke, data ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk nih guys, seperti teks, tabel, grafik, diagram, dan infografis. Penyajian data yang baik bakal membuat informasi ini lebih mudah dipahami dengan orang-orang. Contohnya, lihat sebelah kanan infografis tentang penggunaan tisu yang mengajak masyarakat mengurangi penggunaan tisu agar penebangan pohon dapat berkurang. Nah guys, saat mengambil keputusan, kita tidak boleh hanya melihat satu sumber informasi. Nah, pada materi ini terdapat dua pendapat mengenai penyebab banjir di Kalimantan. Ada yang berpendapat karena kerusakan hutan, sedangkan pihak lain menyebutkan karena curah hujan yang ekstrim. Dari sini kita belajar untuk membandingkan berbagai sumber sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, kita mempelajari cerpen berjudul Warung Kopi dan Anak-anak Mati di Lubang Tambang. Cerita ini mengangkat tema kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Tokohnya antara lain ada Mursida, Daus, Acil Galuh, Kai, Jumeri, Julak Sopian, dan Armin. Amanat yang disampaikan adalah pentingnya menjaga lingkungan dan bertanggung jawab atas dampak kerusakan alam. Alur cerpen dimulai dari pengenalan situasi cerita, yaitu suasana pagi di warung Acil Galuh ketika para pelanggan berkumpul sambil minum kopi dan mengobrol. Selanjutnya, muncul pengungkapan peristiwa ketika mereka membahas kematian Daus yang tenggelam di bekas lubang tambang batu bara. Setelah itu, cerita memasuki tahap menuju konflik. Mursida sebagai ibu Daus merasa sangat kehilangan dan terpukul. Di sisi lain, warga saling berdebat mengenai penyebab kematian Daus. Apakah karena kelalaian manusia atau akibat kerusakan lingkungan? Puncak cerita atau klimaks terjadi saat Mursidah didampingi seorang aktivis dari lembaga swadayana. Masyarakat berdialog dengan wakil pemerintah dan perusahaan tambang mengenai pertanggungjawaban atas kematian Daus. Pada tahap penyelesaian, kasus kematian Daus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, akhir cerita menunjukkan bahwa masalah belum benar-benar selesai karena masih ada korban lain yang meninggal di bekas lubang tambang. Hal ini menjadi kritik terhadap kurangnya tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Guys, kalian pasti sudah nggak asing kan dengan kata gaya bahasa? Oke, selain alur dan tokoh, cerpen juga menggunakan gaya bahasa agar cerita menjadi lebih menarik. Pada cerpen Warung Kopi dan Anak-anak Mati di Lubang Tambang, terdapat beberapa contoh gaya bahasa. Pertama, majas personifikasi pada kalimat semburat menyelinap, karena cahaya fajar diibaratkan seperti manusia dapat bergerak. Kedua, dingin menggigit,
yang juga merupakan personifikasi karena sifat dingin digambarkan seolah dapat menggigit. Cerpen ini juga menggunakan kata idiom atau ungkapan seperti adu mulut yang berarti berkelahi, bertengkar, dan silat lidah yang berarti pandai berbicara atau memutarbalikkan fakta. Penggunaan gaya bahasa tersebut membuat cerita terasa lebih hidup dan mampu memperkuat suasana yang ingin disampaikan penulis. Pada bab 6, kita belajar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Kita juga belajar memahami teks instruksi kompleks, menyajikan data secara efektif, mengambil keputusan berdasarkan berbagai sumber, serta menganalisis cerpen bertema lingkungan. Semoga materi ini dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Terima kasih sudah menonton.